Mau update keadaan Paphiopedilum glaucopilum. Ini yang saya bawa dari Indonesia, udah sekitar 7 bulan saya rawat. Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Saya bahagia banget akhirnya anggrek Paphiopedilum glaucopilum yang saya bawa dari Indonesia setahun lalu, setelah setahun saya rawat, mekar sempurna. Ya, belum kebuka sih topi bagian atasnya, besok deh kayaknya mekar sempurna. Kelopak kiri kanannya melintir, sepal ya apa namanya nggak tahu deh ya. Ada 2 kuntumnya, tapi dia nggak pernah mekar sekaligus dua-duanya kalau yang kubaca dari internet ya. Jadi satu persatu, makanya masa berbunganya panjang, bisa dari musim semi sampai winter. Nah, pada video ini saya mau ngomongin 5 fakta menarik anggrek selop Paphiopedilum glaucopilum. Fakta nomor 1, anggrek selop atau Paphiopedilum glaucopilum ini adalah salah satu tanaman endemik Jawa Timur, Indonesia. Namun ada juga di Sumatera Tengah. Nah, ini si anggrek selop atau lady slipper orchid ini adalah salah satu tanaman koleksi kebun raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Halo, kalian yang tinggal di Purwodadi, pernah nggak sih ngelihat anggrek ini? Apalagi yang di alam ya, in situ namanya anggreknya. Masih kalian jumpaikah anggrek spesies ini di Pasuruan, di Jawa Timur? Nah, tahu nggak sih di Wikipedia Indonesia itu hanya disebutin anggrek ini adanya di Pasuruan. Sedangkan di Wikipedia Inggris maksudku, disebutkan juga selain ada di Jawa Timur, ini anggreknya ada juga di Sumatera bagian tengah gitu ya. Kenapa sih beda Wiki Indonesia sama Wiki bahasa Inggris? Lanjut ke fakta kedua mengenai anggrek selop atau anggrek kasut Paphiopedilum glaucopilum ini. Nah, tadi kan saya bilang kenapa ya anggrek ini kok nggak disebutin ada juga di Sumatera di Wiki Indonesia. Mungkin karena di Sumatera itu ada anggrek Paphiopedilum juga yang mirip banget sama si glaucopilum ini. Namanya anggrek Paphiopedilum liemianum. Tuh, ya, mirip banget. Tuh. Nih, ya. Dan ininya juga sama. Kiri kanan kelopaknya atau sepalnya melintir sama. Terus ada totol-totolnya sama. Tuh. Kalau yang bagian atasnya ini yang punya saya belum kebuka. Gitu ya. Nah, karena kemiripan ini, ya saya mikirnya, maksudnya saya ini yang mikir, kenapa di Wiki Indonesia nggak disebutin kalau ada juga si glaucopilum ini di Sumatera gitu ya? Apa karena di Sumatera ada sendiri namanya si ini, Paphiopedilum liemianum ini. Nah, liemianum ini spesies anggrek endemik di Sumatera Utara, di KG Susuk ya. Mungkin supaya nggak rancu kali ya, kan di Sumatera ada ini yang liemianum, terus di Pasuruan ada yang glaucopilum. Kalau yang Paphiopedilum yang ada di Sumatera ini, yang Paphiopedilum liemianum maksud saya pertama kali ini dikumpulkan dari Gunung Sinabung di Sumatera oleh Lim Kuewi pada ketinggian 600 sampai 1000 meter. Nah, karena dibilang mirip ya, liemianum sama si glaucopilum, terus saya mikir pasti ada bedanya dong gitu ya, mirip kan bentuk sepatunya, ininya juga kiri kanannya mirip ya. Yang beda, yang membedakan antara anggrek Paphiopedilum liemianum ini sama yang glaucopilum ini adalah pada bentuk daunnya, pada warna daunnya ya. Kalau yang anggrek Paphiopedilum yang glaucopilum ini dia daunnya hijau, tuh hijau mulus, maksudnya benar semuanya hijau ya. Tapi kalau yang liemianum ada coraknya, corak putih gitu ya, bisa dilihat gitu, ada corak. Saya jadi penasaran, pengen juga beli si liemianum ini karena sama unik dia, multiflora, bunganya bisa lebih dari 1 kayak ini.
Fakta ketiganya adalah keunikan dari bentuk bibir Glaucopilum ini yang menyerupai kantung semar ya, atau sepatu wanita selop ya, yang menjadi ciri khasnya si Glaucopilum ini. Nah, ukuran bunga anggrek selop ini 7,5 cm, kelopak sampingnya 5 cm nih yang bercorak ya, yang udah melintir. Ukurannya 5 cm dan daunnya bisa mencapai 30 cm. Tapi kalau yang punya saya sih kayaknya nggak ada deh 30 cm. Batangnya bisa sampai 45 cm, enggak ya. Tuh, enggak deh, 20-an sih kalau saya perkirakan. Nah, kalau di habitat aslinya in situ ya mungkin bisa. Daya tarik utamanya pada labellum atau bibir bunga yang membentuk kantong. Ini si kantongnya. Ya, berwarna. Iya, berwarna keunguan, pink keunguan gitu. Dengan ornamen totol-totol di kelopak. Fakta keempat, fakta menarik nomor 4 mengenai anggrek Glaucopilum ini adalah di habitat aslinya, anggrek selop ini tumbuh pada daerah dengan ketinggian 450 sampai 750 meter DPL dengan area tumbuh di atas tanah dan karang pada sisi bukit yang curam gitu ya. Jadi di bukit-bukit yang curam. Nah, kalian yang tinggal di Pasuruan apakah masih menjumpai anggrek endemik ini? Bisa lihat lebih jelas ya, cantik kuning itunya, bentuk sepatunya, dan di bagian tengahnya itu entah apa sih yang bulat-bulat itu, ungu. Tuh. Nah, fakta menarik yang terakhir nomor 5 mengenai anggrek selop Paphiopedilum Glaucopilum ini. Masa berbunga sangat panjang dari musim semi hingga musim dingin, mungkin karena multiflora. Jadi setelah kuntumnya ini satu mekar, lalu selesai masa berbunganya, nah kuntum berikutnya tuh ya, dia multiflora tuh. Ini nanti akan membentuk begini juga ya. Dan proses membukanya lagi ya, mekarnya kayak begini, ini lama, ini 2 bulan loh, dari Maret sekarang akhir Mei tuh. Yang ini nanti kayak begini juga. Semoga tahun depan bisa dapat 3 bunga deh. Anggrek kasut Glaucopilum ini masuk dalam daftar tumbuhan yang dilindungi menurut PP tahun 1999. Emang sih udah lama banget PP-nya ya, udah 21 tahun nggak direvisi. Jadi kalau ada yang nonton videoku ini tinggal di habitat asli anggrek Glaucopilum ini, bisa komen-komen apakah kalian masih melihat anggrek ini di daerah habitat aslinya, yakni di Pasuruan ya, di Purwodadi Pasuruan. Masih ngelihat nggak sih? Ini sih jadi koleksinya Kebun Raya Purwodadi Pasuruan. Nah, buat kalian yang tinggal di Jawa Timur, apakah masih melihat anggrek selop ini? Cantik banget ya. Seneng banget deh saya. Saya pengen ini cari yang mirip sama dia, yang dari Sumatera ya, yang Liemianum. Cuma daunnya nanti bercorak-corak sih kalau yang Liemianum itu, dan sama multiflora juga kayak Glaucopilum ini. Ya, anggrek Paphiopedilum Glaucopilum mekar di Jerman. Ini keadaan Paphiopedilum Glaucopilumku hari ini 10 Juni 2020, masih awet mekarnya, udah 2 mingguan. Bagian belakang daunnya udah mulai kecoklatan, daun tuanya. Tuh daun tua nanti lama-lama lepas, udah numbuh daun baru. Dan ini deh, nih bakal bunga kedua, dan ada di ujung sebelah sini kayaknya bakal bunga ketiga. Senang banget saya, berarti bakalan panjang masa berbunganya. Sorry, mobil lewat. Oke, fakta menarik tambahan mengenai Paphiopedilum Glaucopilum ini. Kalau kalian punya yang mirip-mirip kayak begini, namanya Paphiopedilum Pinocchio. Anggrek tersebut adalah hibrid silangan dari Glaucopilum ini yang asal Jawa Timur sama Paphiopedilum primulum yang asal Aceh. Nah, hasil silangannya adalah
Paphiopedilum hybrid Pinocchio. Warna bunganya pink kayak begini, mirip parentnya. Cakep ya. Dan yang di belakang sini anakannya tahun depan baru akan berbunga ya. Anggrek Paphiopedilum ini dia suka lembab, terus suka tempat terang, dan enggak suka kena sinar matahari yang terik. Dia suka tempat yang sejuk-sejuk. Kalau yang daunnya polos gini masih bisa beradaptasi di tempat panas, tapi kalau daunnya yang corak ya, corak putih gitu, nah itu dia sukanya di tempat yang dingin. Kalau kita memperlakukan naruh anggreknya sesuai dengan tempat yang dia suka, nanti dia baru akan berbunga.